bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM D02180027. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu tentang membuat peta secara manual peta posisi rumah sendiri dengan bantuan Google Maps. Nah, yang pertama itu data spasial dari sebuah peta ini adalah data grafis yang menunjukkan lokasi geografis atau tempat-tempat di muka bumi seperti pada gambar peta tersebut. Pada gambar titik garis dan area dalam kategori data vektor sebagai berikut. Ini ada terdiri dari titik, garis, dan area. Nah, di dalam titik itu terdapat titik lokasi rumah, masjid, kantor desa, jembatan timbangan paku, dan dalam garis itu berupa jalan raya, jalan poros Pinrang Polman, jalan poros Majene Mamuju. Nah, area itu lingkungan desa Paku, wilayah Kecamatan Binuang. Nah, di sini ada gambar petanya yang secara manual. Nah, dari data spesial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Nah, sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah kontinental, nasional, regional, maupun lokal. Pemanfaatan data spasial semakin meningkat setelah adanya teknologi pemetaan digital dan pemanfaatannya pada sistem informasi geografis atau SIG. Nah, kemudian format data spasial dapat berupa vektor. Vektor itu berupa poligon, line, points, maupun raster. Nah, salah satu syarat sistem informasi geografis atau SIG adalah data spasial yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain yaitu analog, data penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, data GPS. Nah, peta analog itu antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Nah, merupakan peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Kemudian besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG, sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Nah, yang kedua itu data penginderaan jauh adalah data penginderaan jauh yang antara lain itu citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Nah, yang ketiga itu data hasil pengukuran lapangan. Nah, merupakan data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan sendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu data GPS atau Global Positioning System adalah teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Nah, kemudian yang kedua itu data atribut. Nah, data atribut ini adalah data yang merupakan data yang memberi deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi atau penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi. Data ini merepresentasikannya dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel.
Data atribut paling cocok digunakan untuk menggambarkan gejala topografi karena datanya berupa kualitatif dan deskriptif. Contoh paling sederhana dari data atribut adalah data jumlah penduduk, data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah, dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada datanya. Data atribut itu terdiri dari jumlah penduduk Kecamatan Binuang itu ada 32.366 jiwa yang didata pada tahun 2015 dengan luas 123,34 km kuadrat, terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Desa Tunyaman yang terdiri itu Desa Tunyaman, Desa Ria, Kelurahan Amasangan, Desa Miring, dan Desa Paku. Memiliki wilayah berbatasan langsung dengan laut. Jarak dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar ke Kecamatan Binuang adalah 12,7 km. Nah, itulah tadi dari data atribut dari wilayah saya. Nah, kemudian itu yang ketiga, menentukan data titik, data garis, dan data area. Dalam menentukan data titik, data garis, dan data area ini yaitu pertama simbol titik berupa titik, bulat, dan persegi panjang. Nah, contoh data pada peta tersebut yaitu terlihat. Nah, di sini tuh ada simbol titik. Nah, di sini tuh ada di jembatan Timbangan Paku. Nah, kemudian untuk simbol garis digunakan untuk menunjukkan fenomena berbentuk garis seperti jalan poros tunggang. Nah, coba kita lihat di peta. Nah, di sini ada simbol garis yang menunjukkan jalan. Nah, yang terakhir itu simbol area berbentuk fitur poligon yang menunjukkan fitur menampakkan luas dan memiliki batas. Contoh perkebunan dan sawah serta lautan. Mohon maaf tidak tergambar pada peta di atas, tetapi lengkap gambarnya di Google Maps. Nah, di sini ada gambarnya, gambar data area. Itu ada di sini perkebunan, di sini laut dan sawah. Sekian dari penjelasan saya tentang membuat peta secara manual letak posisi rumah sendiri dengan bantuan Google Maps. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.